Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Halo teman-teman, kembali lagi di Doralita, Dongeng Rabu Literasi Spendita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari Ekskul Literasi akan mendampingi sesi mendongeng di Rabu pagi ini. Buat teman-teman kelas 7, Doralita adalah dongeng Rabu Literasi Spendita yang merupakan program literasi mingguan SMP Negeri 3 Taman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ladinda Syain Akmalia dari kelas 8C dengan wali kelas Ibu Lulu Tumaida SPD. Di Rabu pagi ini, kami akan membawakan cerita yang menarik dan penuh dengan pesan yang bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari loh. Kisah ini berjudul Suara Kecil dari Dasar Tambak yang akan dibawakan oleh Kak Putri Fitriatus Soliha dari kelas 9F dengan wali kelas Ibu Mardiana Dwi Astuti SPD. Menariknya, cerita yang akan dibawakan oleh Kak Putri adalah cerita yang menggambarkan kota Sidoarjo loh. Menceritakan tentang seekor bandeng yang bernama Benny dan seekor udang bernama Rumi. Nah, penasaran sama kisahnya? Langsung aja simak cerita dari Kak Putri. Silakan Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriatus Soliha dari kelas 9M dengan wali kelas Ibu Mardiana Dwi Astuti SPD. Saya akan membawakan cerita yang identik dengan kota Sidoarjo. Cerita ini berjudul Suara Kecil dari Dasar Tambak. Di sebuah tambak luas di daerah Sidoarjo, hiduplah seekor ikan bandeng bernama Benny dan seekor udang kecil bernama Rumi. Tambak itu berada di dekat muara sungai yang mengalir tenang menuju laut. Setiap pagi, para petani tambak datang membawa ember nafkah sambil bercanda di bawah hangatnya matahari. Benny adalah ikan yang besar dan kuat. Sisiknya mengilap terkena cahaya. Ia juga terkenal berani dan sering membantu ikan-ikan kecil yang tersesat di saluran air tambak. Sementara itu, Rumi, si udang tubuh mungil, tetapi pikirannya cerdas. Ia suka memperhatikan keadaan sekitar dan selalu punya ide ketika masalah datang. Suatu hari, musim kemarau dan mulai panjang dari biasanya. Air tambak mulai surut dan terasa lebih panas. Rumput air mengering, banyak hewan tambak mulai khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Tanya ikan kecil dengan panik. Benny langsung berlengah ke tengah tambak dan berkata lantang, "Tenang, aku akan memimpin kalian mencari jalan keluar." Semua hewan tambak bersuara. Mereka percaya Benny karena tubuhnya besar dan suaranya menyakitkan. Namun diam-diam, Benny merasa cemas. Kalau air terus surut, kita tidak bisa hanya berenang berkeliling. Bikin. Keesokan harinya, Benny mengajak semua penghuni tambak berpindah ke sisi tambak yang lebih dalam. Mereka mengikuti Benny ramai-ramai. Awalnya berhasil, memang sedikit lebih banyak di sana. Tetapi beberapa hari kemudian, air kembali menyusut. "Aduh, tempat ini mulai dangkal nih," teriak seekor kepiting. Benny pun mulai bingung, tetapi ia tidak ingin terlihat lemah. "Kita pindah lagi," katanya dengan cepat. Bumi akhirnya memberanikan diri mendekat. "Benny, boleh aku bicara?" Benny mengangguk. "Mungkin masalahnya bukan soal pindah tempat," kata Bumi dengan pulang. "Kita perlu bekerja mencari sumber air baru." Beberapa ikan tertawa kecil. Udang kecil mau memberi saran, ejek mereka. Benny pun ragu mendengarnya. Namun, ini tak tenang. "Aku pernah melihat saluran kecil di dekat akar bakal. Mungkin saluran itu masih terhubung ke sungai." Benny berpikir sejenak. Namun, karena gengsi, ia berkata, "Tidak mungkin, aku sudah lama tinggal di tambak ini. Aku lebih tahu." Bumi diam. Hari demi hari berlalu. Air makin sedikit, hewan-hewan mulai lemas, bahkan Benny yang kuat mulai kesulitan berenang. Malam itu, Benny mendengar suara tangis ikan-ikan kecil. "Aku takut," kata seekor anak itu. Hati Benny terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia sadar
bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal terlihat kuat. Pagi harinya, Benny mencari Rumi. Maaf, kata Benny dengan lirih. Aku terlalu sibuk ingin dianggap hebat. Rumi pun tersenyum kecil. Pemimpin hebat bukannya selalu benar, tapi yang mau mendengar. Benny mengangguk malu-malu. Akhirnya, mereka berdua memimpin penghuni tambak menuju akar-akar bakau di ujung tambak. Benar saja, di balik lumpur dan tanaman liar, ada aliran kecil yang masih segar dari sungai. Air! Ada air! Teriak penghuni tambak gembira. Semua hewan bekerja sama membersihkan saluran itu. Kepiting menggali lumpur, ikan sapu-sapu membersihkan lumut, dan kuda kecil membantu membuka jalan air. Tak lama kemudian, air segar mulai mengalir ke tambak mereka. Tambak pun kembali hidup, ikan-ikan kecil bersorak bahagia. Terima kasih Benny, terima kasih Rumi. Namun kali ini Benny berkata, bukan aku saja yang menyelamatkan tambak ini, tapi pemimpin tidak bisa bekerja sendirian. Lalu ia menoleh pada Rumi. Kadang suara paling penting datang dari mereka yang paling jarang didengar. Sejak saat itu, Benny belajar menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Ia tidak hanya lagi mengandalkan kekuatan, tetapi juga mendengarkan dan bekerja sama. Dan Rumi si udang kecil membuktikan bahwa tubuh mungil bukan berarti pikiran dan keberaniannya juga kecil. Konon karena persahabatan mereka dan kerjasama mereka, ikan bandeng yang kuda kemudian menjadi lambang kebanggaan kota Sidoarjo. Sebagai pengingat bahwa pemilihan terbaik lahir dari keberanian, kerendahan hati, dan kebersamaan. Bagaimana kisahnya teman-teman? Sangat menginspirasi kan? Ada baiknya kita harus bijaksana jika menjadi seorang pemimpin, agar keputusan yang kita ambil akan berdampak baik bagi semua orang. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pembacaan pesan moral yang bisa kita ambil dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan Kak Putri. Dan di sini saya akan membacakan pesan moral dari cerita Suara Kecil dari Dasar Tambak. Pemimpin yang baik bukanlah yang merasa paling hebat, tetapi yang mau mendengar dan bekerja sama dan melindungi semua anggotanya. Itu tadi adalah pesan moral dari kisah Suara Kecil dari Dasar Tambak, membuat kita terinspirasi bukan? Sekian dulu Doralita pagi ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu lagi di Doralita selanjutnya. Klik like kalau kalian suka video ini, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Salam budaya, karya, dan literasi. Pentita, sang juara pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.